Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog Bincang hari ini. Pemirsa, saat ini di era revolusi industri yang semakin maju menyuguhkan berbagai situasi dan problematika yang kompleks bagi generasi muda. Oleh sebab itu, generasi muda harus siap berkarya, kreatif, dan turut serta memajukan bangsa Indonesia. Saat ini di studio Sultan TV telah hadir bersama kita narasumber yang tentunya hebat. Ada Kang Hilal Ahmad yang juga merupakan supervisor dari Zetizen. Assalamualaikum Kang Hilal. Waalaikumsalam Kang Hida. Apa kabar Kang Hilal? Alhamdulillah baik. Wih, puasa nih Kang Hilal? Enggak sih kayaknya. Nggak salah lagi. Iya. Wah, Kang Hilal, terima kasih banyak nih sudah berkenan hadir ke studio kita. Kita ngobrol-ngobrol nih, Kang, tentang topiknya yang pasti Kang Hilal banget nih ya. Wah, topiknya sebenarnya tentang berkarya ala generasi muda di bulan puasa. Wah, nah Kang Hilal ini merupakan salah satu supervisor dari Zetizen. Wah, kalau semisal generasi muda di Banten sih ya Kang Hilal, biasanya udah nggak asing ketika mendengar kata Zetizen. Amin. Dan ini tentunya diisi oleh generasi muda di Banten yang juga menginspirasi. Nah, Kang Hilal, sebenarnya nih, menurut pandangan Kang Hilal sendiri, apa sih definisi dari generasi muda? Iya, kan kalau kita lihat manusia terbagi dari beberapa golongan ya, dari mulai balita, batita, terus juga pra ABG, terus ada remaja, terus ada juga dewasa gitu kan. Nah, kalau generasi muda itu kebanyakan emang mereka, ini tergantung definisinya ya. Karena kalau misalnya secara general itu, kalau yang saya pahami untuk pembagian generasi muda itu ada yang 13 sampai 22 tahun gitu kan. Tapi ada juga yang membagi itu kalau generasi muda atau pemuda itu usia 40 tahun pun itu masih dibilang pemuda gitu kan. Tapi kalau saya lebih spesifik, generasi muda itu adalah mereka yang usia 13 sampai usia 22 tahun. Kenapa? Karena 13 ke bawah itu hitungannya masih anak-anak nih. Tapi ada salah satu dinas itu bilang punya definisi sendiri, dinas pemuda dan sebagainya. Kalau generasi muda itu yang anak-anak pun tuh 17 tahun tuh masih anak-anak gitu. Itu tergantung kita lihat definisinya. Tapi kalau kita pukul rata ya, kalau udah masuk ABG 13 sampai anak-anak yang 22 tahun sebelum mereka menikah itu masih dibilang remaja ya. Oh, oke. Jadi memang kalau untuk klasifikasi generasi muda ini tergantung dengan umurnya dan juga biasanya masing-masing orang punya persepsinya sendiri atau definisinya sendiri. Nah, Kang Hilal, kalau tadi kan kita sudah tahu tentang definisi dari generasi muda menurut Kang Hilal. Selanjutnya, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh dari generasi muda nih saat kini di berbagai lini kehidupan? Ya, sangat berpengaruh karena memang generasi muda ini adalah kalau tidak dipersiapkan sebagai generasi penerus bangsa ya. Apalagi sekarang eranya adalah masuknya ke generasi Z ya, yang dibilang katanya generasi rebahan, generasi strawberry, rapuh gitu kan. Jadi ada kekhawatiran nih kalau mereka itu tidak dikelola dengan baik, nanti kedepannya apalagi Indonesia yang masuk ke bonus demografi, negara ini akan seperti apa? Kita apakah akan dikelola oleh generasi-generasi yang rapuh seperti itu? Gitu. Jadi kalau mereka tuh dipandang sebelah mata dan tidak dirangkul dengan baik, negaranya bisa jadi akan dijajah oleh negara lain yang generasi mudanya jauh lebih siap. Betul. Jadi memang kalau misal balik lagi, ya peran generasi muda untuk kemajuan suatu bangsa tuh benar-benar sangat penting ya. Benar. Dan juga punya dampak yang sangat-sangat berpengaruh. Karena Kang Hilal ini kan berkecimpung dengan banyaknya generasi muda nih Kang. Sebenarnya apa sih tantangan utama yang dihadapi oleh generasi muda saat ini? Aduh, lebih spesifik lagi ya. Kan kalau misalnya kayak misalnya nih Korea tuh jauh lebih duluan nih bonus demografinya. Dan itu tuh luar biasa, passion mereka di musik menjadikan Korea terkenal dengan entertainnya, musik, drama dan sebagainya. Jepang juga kayak gitu tuh, karena mereka tuh udah duluan nih bonus demografi seperti itu. Mereka lebih ke sains dan sebagainya. Indonesia ini baru banget mengalami bonus demografi nih, di mana jumlah generasi muda jauh lebih banyak dari generasi yang dewasa, tua, anak-anak dan sebagainya. Jadi ya tantangannya adalah
bagaimana negara ini aware sama generasi muda nih yang beragam passionnya. Apalagi sekarang sudah disusupi sama internet, teknologi, di mana isu-isu hoax berkembang dengan pesat. Dan mereka tuh bisa mencari informasi dengan sangat mudah tanpa filter. Betul Jadi sekali kalau ya. misalnya guru-guru, orang tua, pemerintah tidak bekerja sama membuat suatu regulasi atau wadah yang baik buat generasi muda kita tuh akan seperti apa ke depannya sudah mulai terbayang. Iya Seperti iya. itu. Betul. Iya. Nah, jadi memang tadi dengan tantangan yang memang dihadapi oleh generasi muda, pemerintah khususnya ya Kak, dan juga mungkin seluruh siapapun itu ya yang ada berada di lingkungan sekitar memang mempunyai tanggung jawab nih untuk bersama-sama nih bisa menjadikan generasi muda ini bakal calon ya Kang ya, penerus yang ada. Tapi selain itu ada nggak sih Kang tantangan yang lainnya yang lebih spesifik lagi nih, mungkin yang dirasakan anak muda zaman sekarang nih apa sih? Anak-anak muda tuh ini kan kita kalau ngelihat karakter generasi ya. Iya. Kalau saya kan maksudnya generasi Y nih, atau orang bilang tuh generasi milenial, yang orang-orang salah mengartikan generasi milenial tuh kayak Rida tuh masih generasi Z, tapi diklaimnya generasi milenial. Generasi milenial tuh kayak yang di atas kelahiran 95 ya. Teori generasi tuh udah bisa dicari di Google dan sebagainya. Mereka itu, kalau kita pernah ngedengerin si Presiden Gen Z, siapa sih Sifat itu ya, bilang mereka tuh butuh apresiasi, butuh dihargai. Ruang-ruang mereka tuh butuh diperluas lagi nih. Mereka yang suka musik, dibikin acara musik, dibikin komunitas dan sebagainya. Mereka juga karakternya tuh, kalau kita lihat karakternya, tidak tersekat-sekat oleh waktu, oleh tempat. Mereka bisa berekspresi dimanapun, di tempat manapun, di kamar, di kelas, di ruang bermain mereka. Mereka bisa melakukan apapun gitu, dari gawai mereka, dari gadget mereka gitu. Jadi ketika mereka mereka scrolling TikTok, sebenarnya mereka tuh bukan bermalas-malasan, mereka tuh sedang mencari tahu apa yang rasa penasaran mereka. Mereka belajar dari TikTok misalnya, mereka scrolling Instagram, mereka tuh sebenarnya lagi belajar gitu. Nah, kadang karena ada gap generasi antara generasi Y, generasi X atau boomer ke Gen Z ini, mereka ngerti kalian rebahan mulu gitu kan. Betul. Gitu, kemudian mereka dengan rebahan itu mereka bisa berkarya dari situ. Gitu. Mereka bisa mencari cuan dari situ gitu. Jadi sebenarnya dengan zaman yang ada tentu ada treatment juga nih yang memang perlu disesuaikan. Jadi jangan memakai ibaratnya treatment yang dulu mungkin di zaman 90-an ke anak-anak yang emang tadi katanya generasi Z ataupun generasi strawberry nih katanya. Nah, jadi memang bagaimana treatmentnya untuk lebih bijak. Nah, dengan tantangan yang ada nih Kang Hilal, sebenarnya apa sih yang memang harus disiapkan oleh generasi muda agar siap nih menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Tantangannya itu lapangan kerja makin menipis sekarang ya. Jadi wajar kalau orang-orang bilang, aduh cari kerja susah, fresh graduate itu harus mau ditekan oleh corporate. Dimana isi corporate itu masih ada boomers, masih ada generasi X yang lahir 80, lahir 90, yang mereka itu menganggap itu anak generasi Z itu kutu lompat banget ya gitu. Mereka itu kayak yang protesan banget ya, dikasih tahu itu ngeyel banget ya. Itu yang mereka karakteristiknya gitu kan. Makanya jauh sebelum isu generasi Z ini booming di Amerika dan sebagainya itu udah mulai kasak kusuk duluan nih bagaimana caranya corporate itu menghadapi generasi Z. Gitu kan. Soalnya kalau corporate tidak tahu psikologi generasi Z, bagaimana mereka bisa mengemas perusahaan mereka jauh lebih bagus kekinian, lagi. Soalnya isinya adalah generasi-generasi yang Z ini. Gitu, yang mereka tuh tidak suka ruang dan waktu, tidak suka dikekang dan dibilang kutu lompat. Soalnya kalau mereka tuh gak ada takutnya nih, Rida. Misalnya bekerja di satu perusahaan, ketika mereka nggak nyaman ya resign aja. Katanya mental health aku lebih utama. Dikit-dikit healing. Ada kafe buka baru healing. Iya. Betul. Itu gitu. Itu menurut penelitian para ahli. Dan memang itu nggak bisa disalahkan juga ya Kang ya, karena bagaimanapun yang mengikuti. Iya benar. Nah, Kang Hilal, sebenarnya tadi kan udah tantangannya, ada juga kayak apa yang harus disiapkan. Tentu generasi zaman sekarang ini punya kelebihan. Nah, sebenarnya apa sih kelebihan anak muda zaman sekarang nih? Tapi tahan dulu Kang Hilal, kita akan temukan jawabannya sesaat lagi. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.